Datang di media pembelajaran online. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Tetap sehat, tetap fokus, selalu rendah hati, bahagia, dan teruslah menjadi baik. Tetap semangat ya. Oke, kita langsung baca doa dengan Namaskara Gata. Tangannya Anjali, yuk kita Namaskara Gata. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Budang Bhagawanta Apiwademi Swagato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Oke. Kita duduk hening ya, meditasi, duduk dengan rileks, mata terpejam, perhatikan dan sadari napas kamu, napas masuk dan napas keluar. Napas masuk, saya tahu, saya bernafas masuk. Nafas keluar, saya tahu, saya bernafas keluar. Napas masuk, saya tahu, saya bernafas masuk. Nafas keluar, saya tahu, saya bernafas keluar. Nafas masuk, saya tenang. Nafas keluar, saya damai. Tenang, damai. Duduk hening, selesai. Tangannya Anjali, kita baca doa sebelum belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva, Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan, tapi mengikis kebodohanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Oke, materi pembelajaran hari ini adalah tentang problematika kehidupan sosial manusia. Kalau kita membahas tentang problema, ya, tentu setiap kehidupan pasti punya problema. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik memahami pengertian masalah, peserta didik memahami cara mengatasi masalah, dan peserta didik mengerti peranan agama. Pengertian masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Kalau ditanya, apakah setiap kehidupan, setiap manusia punya masalah? Jawabannya semua punya masalah, ya. Tidak ada yang tidak pernah punya masalah. Masalah adalah sesuatu yang tidak disesuai dengan apa yang diharapkan. Itu juga masalah. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Artinya tidak sesuai apa yang kita inginkan. Ini juga masalah. Ya. Kemudian jenis-jenis masalah. Ya. Ada 2 jenis masalah. Ya. Masalah berat adalah sesuatu masalah yang harus dipecahkan. Dan ini masalahnya sangat rumit. Ya. Apakah ketika masalah besar terus kemudian Anda diam saja juga tidak terselesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua adalah masalah kecil. Adalah jika suatu itu mudah diselesaikan atau mudah dipecahkan. Bahkan bisa jadi itu bukan masalah bagi dirinya. Jadi it's okay, no problem. Itu mah gak usah dipikirin. Seperti itu. Cara mengatasi masalah. Manusia tidak pernah lepas dari masalah. Manusia tahu penyebab masalah dan cara menyelesaikan masalah. Jadi, Buddha mengatakan bahwa 4 kebenaran mulia yang konsep bahwa setiap manusia, apa sih masalah yang paling benar-benar problematika masalah yang terjadi adalah sebenarnya manusia itu sendiri ya. 4 kebenaran mulia yang diajarkan oleh Buddha, masalah itu mengikuti dengan metode yang diajarkan oleh Buddha.
ada penderitaan, ada sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini mengacu seperti ini, maka masalah tidak akan serumit yang kita bayangkan. Cara menghadapi masalah. Adapun cara mengatasi masalah dengan menerapkan pola yang diajarkan oleh Buddha dengan seperti berikut. Ketika kita punya masalah, kita tidak lakukan dengan emosional. Ketika melakukan masalah dengan emosional, maka masalah itu akan muncul bertambah rumit, bukan bertambah selesai, karena diawali dengan emosi. Sebab satu muncul, maka sebab lain pasti akan muncul. Yang kedua, ketika kita pahami masalah itu, oh begini loh, jadi jangan melalui emosi. Kemudian yang kedua dari menghadapi 4 kebenaran mulia adalah melenyapkan sebab yang menimbulkan masalah. Karena ketika masalah terjadi, pasti itu adalah karena ada sebab sesuatu yang terjadi. Tidak mungkin sesuatu masalah muncul tanpa ada sebabnya. Yang ketiga adalah merealisasi terhentinya masalah. Artinya bahwa kita melakukan praktek bagaimana cara menghentikan masalah. Ketika masalah muncul, bukan berarti harus kita diamkan saja, tetapi harus dipahami. Kemudian tahu sebabnya dan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Mengembangkan, yang keempat itu mengembangkan jalan terhentinya masalah di Jalan Mulia Berunsur 8. Artinya bahwa fenomena menghadapi masalah tidak serta-merta masalah itu selesai tanpa ada sebab dan akibat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau kita lari dari kenyataan, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Peranan agama. Agama artinya pergi ke, menuju atau datang kepada sesuatu tujuan, dalam hal ini menemukan kebenaran. Dari kehidupan tanpa arah, peranannya adalah dari kehidupan tanpa arah, tanpa pedoman, datang mencari pegangan hidup yang benar. Artinya bahwa agama adalah untuk mencari jalan yang terbaik, membuat orang yang salah menjadi menentukan arah hidup. Kemudian dari biasa melakukan perbuatan rendah di masa yang lalu, beralih menuju hakikat ketuhanan, dekat dengan Tuhan, tobat mungkin dalam bahasa kasarnya, sadar diri, seperti itu. Kemudian dari kehidupan tanpa mengetahui hukum kebenaran mutlak, atau misalnya dari kebodohan batin, berusaha menemukan sampai mengetahui dan mengerti sesuatu hukum kebenaran yang belum diketahui. Artinya bahwa ini segala sesuatu ini pasti ada sebab dan akibat. Dari kebodohan batin ini berubah kebodohan batin yang terlepas dari loba, dosa, dan moha. Seperti itu. Tujuan hidup agama Buddha, tujuan hidup agama Buddha adalah tercapainya suatu kebahagiaan. Kalau kita lihat ada jenis-jenis kebahagiaan loh, Satu, kebahagiaan bersifat duniawi yang masih mengkondisikan, yang menjadi tujuan sementara. Kebahagiaan misalnya di surga karena hukumnya tidak ada yang kekal. Bahagia kamu mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Itu jenis kebahagiaan. Tapi kadang manusia ketika dapat kebahagiaan, dia lupa dengan kedekatannya terhadap sesuatu yang mutlak atau sesuatu yang dekat dengan agama lah bahasa kasar. Tapi begitu menderita, punya masalah, dia datang berbondong-bondong, misalnya ke wihara, kelenteng, untuk supaya bisa menyelesaikan masalah. Seperti itu. Padahal ketika terjadi masalah, kita harus pahami masalah itu. Ketika kita bahagia juga kita harus pahami kenapa bahagia itu muncul. Seperti itu. Yang kedua adalah kebahagiaan non-duniawi. Dan tujuan utamanya agama Buddha adalah nibbana. Apa sih itu nibbana? Terrealisasinya, terkikisnya loba, dosa, dan moha, atau lenyapnya loba, dosa, dan moha sebenarnya yang pasnya Ketika orang sudah melenyapkan keserakahan, kebodohan, kebencian, maka terhentilah penderitaan sebenarnya. Tetapi karena manusia tidak sempurna, kalau bahasa kasar, boro-boro mau berubah
namanya juga manusia. Padahal yang bisa merubah itu adalah manusia itu sendiri. Oke, kita akhiri dengan materi yang pertama, nama budaya.